Aku pernah merasa lelah dengan kegiatan ini, namun aku tetap menekuninya. Karena salah satu dari tim produksi short movie. Ini sangat penting ya, karena kan Itu selagi itu positif lakuin aja. Produksi lomba karena dari bukan penghalang untuk kalian bisa berkreativitas. Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Official Wisma dalam tayangan Kasisma, karya siswa Wisma. Nah, di tayangan kali ini kita akan mewawancarai tim produksi untuk lomba short movie. Yuk disimak videonya. Halo, perkenalkan nama saya Nika Tirta Harum Arini Premahayasi dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya juga berperan sebagai tim produksi dalam lomba short movie ini. saya Ima Dewa Davika dari kelas 10 MIPA 1 sebagai tim produksi lomba short movie. Saya Niputu Angelina Mahputri dari kelas 10 MIPA 2 sebagai salah satu tim produksi lomba short movie. Saya Nilorita Wulandari, kelas 10 MIPA 2, dan di sini saya sebagai salah satu tim produksi dari lomba short movie. Saya Komando Yusna Reksana dari kelas 10 MIPA 5. Saya adalah salah satu dari tim produksi short movie. Perkenalkan, nama saya Niko Mangfira Yunita dari kelas 11 IPS 6. Dan di lomba short movie ini saya sebagai pemerannya. Kalau idenya sih dari Bu Cok, karena dari Bu Cok memberitahu ada lomba short movie yang akan dilaksanakan dan pengumpulan videonya itu tanggal 23 ini. Setelah itu kita dipilih berempat. Pertama itu saya, Wahyu, habis itu Rita dan Angel beserta kakak kelasnya lagi satu yaitu Kak Tirta. Nah, berempat nih saya kira bakal jadi talent, ternyata jadi tim produksi. Nah, dalam lomba ini kita membuat film jenis semi-dokumenter. Dan di film ini kita menceritakan kesibukan dari seorang ketua OSIS. Mulai dari kegiatannya di rumah, kegiatan dia belajar, hingga kegiatan dia menjadi OSIS sehari-hari. Mulai dari take konten video, hingga koordinasi video. Nah, sebetulnya ada beberapa ide yang sebelumnya kami udah usulkan untuk lomba short movie ini. Tapi yang rasanya relate sama keadaan kita sebagai OSIS itu, dimana kerjanya itu banyak produktifnya, terutama sebagai ketua OSIS. Jadi kita ngambil apa sih manfaat atau apa sih yang bisa diambil dalam produktivitas yang kayaknya OSIS tuh sibuk banget deh. Nah, dari sana kita mau ngasih tahu ke orang-orang kalau misalnya sebagai OSIS itu nggak sebegitu sibuknya, dan juga ada hal juga yang mengasihkan dalam melakukan kegiatan dalam organisasi OSIS itu. Proses kami dalam menggarap film pendek ini dari menemukan ide yang juga dibantu oleh Bu Cok dan Kak Tira serta teman-teman yang lainnya. Kita lanjut menggarap storyboardnya sampai SD-nya sip dan langsung menentukan jadwal take. Setelah itu kita take dan melanjutkan ke proses editing sampai akhirnya jadi film pendeknya seperti saat ini. Bagi kalian yang penasaran dengan hasil akhir film pendek kami, dapat ditonton di tayangan It's Wisma minggu ini. Oke, kalau ditanya perasaannya, tentunya senang banget sih ya, karena kesempatan seperti ini nggak semua orang punya. Jadi pas kakak dapat kesempatan untuk ikut di lomba ini, tentunya senang banget sih perasaannya. Kalau kendala ya sih pada saat take video seperti pencahayaannya naik turun, habis itu dan juga saya kan baru pertama kali pegang kamera, pasti agak tremor itu pas pegang kamera. Jadi sebenarnya banyak sih kendalanya. Dari yang pertama itu mencari idenya, kemudian saat menyusun storyboardnya itu juga sempat banyak koreksi, sehingga di situ sih kendalanya. Kemudian saat take itu karena kita mengambil tempat yang berbeda-beda, pencahayaannya itu juga bermasalah. Kemudian waktu kita yang mepet dengan pembelajaran daring. Nah, kendala-kendala yang kita hadapi itu sebenarnya nggak begitu banyak. Tapi di mana kita kayak ngatur jadwal kapan kita buat scene waktu nyapu ataupun
menyesuaikan dengan waktu tugas kita di sekolah, karena kan sekarang lagi online school. Kendalanya sih dalam hal waktu aja, tapi yang lainnya itu untuk koordinasi tentang videonya itu sepertinya nggak ada kendala untuk kami. Kendala yang kami hadapi selama pembuatan film ini, khususnya buat saya sendiri saat menentukan jadwal take, yaitu karena bertepatan dengan mepet dengan hari raya Nyepi, jadi kita agak susah gitu ngatur jadwal take-nya karena ada yang sibuk, karena mau hari raya, dan juga pastinya Nyepi kita nggak bisa ngelakuin take itu, jadi kita harus ngaturnya benar-benar pas gitu, dan juga bisa kekejar proses editingnya biar nggak terlalu mepet sama jadwal tayang. Oke, kalau kendalanya dari saya itu di pembagian waktu ya, karena ada beberapa scene yang waktu itu take-nya pagi-pagi, ada jam 7, ada yang jam 8, jadi itu masih mau mulai daring dan dalam proses pembelajaran daring. Jadi antara tugas sama kita take untuk scene-nya itu agak kebentur. Di sana aja sih kendalanya. Kalau saya kan dapat di bagian editing ya. Kendala-kendala saat editing itu sih masalah ini apa namanya, scene yang cocok dengan audio atau dampingnya. Kemudian ada beberapa scene yang memang lightingnya itu kurang bagus, dia harus diedit lagi di saat editing. Tapi kalau diedit itu lightingnya tidak sebagus kalau misalnya secara langsung itu lightingnya bagus. Karena kalau diedit itu ya kelihatan itu kayak beda gitu, jadinya ya itu sih masalah lighting kalau di editingnya. Sangat penting karena kan di masa seperti pandemi ini banyak ada lomba-lomba yang bisa kita ikuti, dan di sana itu kita bakalan bisa mengeluarkan bakat-bakat kita yang kita punya, apalagi sekarang COVID, jadi kita banyak tidak melakukan kegiatan di rumah, apalagi pasti ada aja yang tidak mengerjakan tugasnya. Kalau berkreativitas di masa seperti ini tuh sangat penting sih, karena dari kita melakukan kegiatan-kegiatan itu kita jadi bisa lebih produktif menjalani hari-hari kita. Karena biasanya di masa seperti sekarang ini kita itu kan dibatasi untuk keluar rumah, jadi lebih baik setidaknya kita melakukan kreasi dari rumah saja, misalnya seperti mengikuti lomba online dan yang lain-lain. Menurut saya sih penting banget yang namanya berkreativitas. Nah, kita sebagai anak-anak muda biasanya sih banyak tuh muncul ide-ide atau terobosan-terobosan baru dalam bidang kreativitas itu. Selain itu juga saat kita di rumah itu kadang kita ngapa-ngapain. Nah, sekalinya ada kegiatan yang positif, kenapa enggak lakuin aja, dan berkreativitas itu juga bisa kayak buat peluang kalian nemuin bakat yang kalian miliki. Menurut saya berkreativitas seperti saat sekarang itu perlu sekali. Kita perlu mengembangkan bakat yang terdapat dalam diri kita. Oke, kalau ditanya pentingnya, menurut saya penting banget sih ya. Karena kreativitas itu menurut saya tanpa batas. Jangan kalian berpikir bahwa di masa sekarang ini, di masa pandemi ini, kreativitas kalian itu bisa terhalang gitu. Justru di masa inilah kalian bisa mengeluarkan ide-ide kalian, kreativitas kalian sebanyak mungkin. Kalau menurut saya sih sangat penting ya, karena kan sekarang itu masa pandemi, karena banyak orang yang mengira gara-gara pandemi itu jadinya kita harus membatasi kegiatan kita, tapi sebenarnya tidak, kita bisa berkreasi dengan pandemi. Jangan jadikan pandemi itu sebagai pembatas untuk kita melakukan sesuatu, jadikan itu suatu pacuan untuk kita melakukan sesuatu yang baru. Pesan-pesannya sih mencoba ya dulu sebelum kalian mengetahui apa kekurangan kalian di sana. Nanti pasti bakalan ada banyak yang bakalan mengoreksi kalian di sana, seperti ya memegang kamera ataupun lomba-lomba yang lain yang bisa kalian ikuti. Kalau pesannya sih kalian itu lebih produktif ya menjalani hari-hari kalian di rumah itu. Baru sekarang musim pandemi kan, kalian jangan rebahan aja, perbanyak kreasi kalian, misalnya kalian membuat usaha ataupun membuat konten yang bermanfaat untuk ditonton. Misalnya ada lomba, ikuti aja. Jangan kalian mikir menang nggak sih bakalan. Kalian coba aja ikuti dulu, ikuti perkembangannya sehingga kalian bisa tahu kemampuan dari dalam diri kalian. Pesan-pesan saya untuk teman-teman di rumah agar tetap berkreasi itu lakuin aja apa yang menurut kalian itu positif. Selagi itu positif, kalian bisa nuangin bakat-bakat kalian yang kalian miliki. Contohnya di sekolah kan waktu kemarin
baru ada kegiatan PWS. Dan selanjutnya ini bakalan ada lomba Kartini. Nah, kalian bisa nih ngajuin diri sebagai peserta untuk menunjukkan kreativitas yang kalian miliki. Selagi itu positif, pokoknya lakuin aja. Pesan saya untuk teman-teman di rumah, penting untuk berkreasi. Seperti saat ini kita perlu mengembangkan diri kita supaya lebih maju dari sebelumnya dan mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Oke, pesan-pesannya untuk teman-teman yang di rumah, tidak ada halangan untuk kalian berhenti berkreativitas. Dan jangan kalian mengira bahwa di masa seperti ini kalian tidak bisa mengeluarkan kreativitas kalian. Justru di masa inilah kalian bisa banyak sekali menghasilkan karya-karya dengan kreativitas kalian. Dan jika kalian memiliki kesempatan untuk berkreativitas, mengeluarkan semua daya imajinasi kreativitas kalian, jangan pernah disia-siakan. Justru kesempatan itu merupakan hal yang baik. Pesan-pesan saya untuk teman-teman di rumah, jangan pernah menganggap pandemi ini sebagai suatu pembatas. Jadikan ini sebagai pacuan, karena kita pasti bisa melakukan sesuatu yang baru dengan pandemi ini. Nah, itu tadi wawancara kita bersama tim produksi Lomba Short Movie. Semoga tayangan kali ini bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kami, dan juga follow Instagram kami di @assistwisma dan @officialwisma. Sampai jumpa di tayangan Kasisma berikutnya. Bye! Nggak jelas aku ngomong apa.